Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habibana biasa Rizky dengan NIM 191351153 dari kelas Teknik Informatika Pagi A. Di sini saya akan memenuhi soal UAS dari mata kuliah Sistem Operasi. Yang soalnya adalah buatlah sebuah video yang menjelaskan mengenai satu, fungsi dan isi dari device manager. Yang kedua adalah fungsi dan isi dari disk management. Ketiga adalah cara melakukan partisi ruang memori dan mengumumkan ruang memori yang telah dipartisi. Di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu soal yang pertama, yaitu fungsi dan isi dari device manager. Untuk membuka device manager, kita bisa mengklik icon search, lalu ketikkan device manager. Di sini saya akan menjelaskan fungsi device manager terlebih dahulu. Device manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Untuk kegunaan device manager, kegunaannya adalah untuk membantu dalam mengelola semua hardware yang terpasang dalam suatu sistem Windows. Hardware seperti hard disk, kartu VGA, sound, keyboard, perangkat USB akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dalam device manager ini. Selanjutnya adalah menu-menu yang terdapat pada device manager. Yang pertama adalah audio input dan output. Audio input dan output adalah hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer, entah dari perangkat internal ataupun eksternal. Di sini terdapat driver microphone. Driver microphone yaitu perangkat yang tergolong input device, berfungsi untuk menginputkan suara pada komputer. Selanjutnya adalah driver speaker, yang merupakan kebalikan dari microphone, yaitu perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Selanjutnya adalah batteries. Baterai adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk power supply. Bagi pengguna laptop dengan sistem operasi Windows 7, cepat atau lambat pasti akan mendapatkan notifikasi consider replacing your battery. Disertai dengan munculnya tanda silang merah di icon baterai yang ada di system tray. Notifikasi yang muncul ketika Windows menganggap baterai laptop sudah saatnya diganti. Selanjutnya adalah Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel standar terbuka untuk pertukaran data jarak pendek menggunakan gelombang transmisi radio pada pita ISM 2400 sampai 2480 MHz dari perangkat tetap dan bergerak, menciptakan jaringan wilayah pribadi dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dibuat oleh vendor telekomunikasi Ericsson pada tahun 1994, pada awalnya dipahami sebagai alternatif nirkabel untuk kabel data. Hal ini dapat menghubungkan beberapa perangkat mengatasi masalah sinkronisasi. Selanjutnya adalah kamera, yaitu untuk mengeluarkan gambar yang tertangkap pada kamera PC pada layar komputer. Selanjutnya adalah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Selanjutnya adalah disk driver.
Disk driver adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piringan, dan menggerakkan head. Baca atau tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses informasi dalam disk. Di sini saya memakai hard disk dengan jenis Toshiba MQ04 ABF100 yang merupakan jenis hard disk internal yang dipakai pada laptop. Yang selanjutnya adalah display adapter. Display adapter merupakan salah satu kartu slot yang terpasang pada ekspansi. Kartu inilah yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Di sini ada driver Intel R UHD grafik yang merupakan salah satu VGA pada PC. Lalu ada Nvidia GeForce MX 230 yang merupakan secondary VGA pada PC. Selanjutnya adalah DVD atau CD-ROM drive. DVD atau CD-ROM drive merupakan driver dari suatu PC agar PC dapat mendeteksi DVD atau CD-ROM yang diinputkan pada PC tersebut. Selanjutnya adalah firmware. Firmware kombinasi dari ROM dan kode program dan juga data yang tersimpan di dalamnya. Firmware juga merupakan perangkat lunak atau bisa disebut sebagai program yang bersifat tetap yang tertanam pada unit perangkat keras seperti alat-alat elektronik, alat telekomunikasi, dan komponen-komponen komputer. Selanjutnya adalah Human Interface Device. Human Interface Device merupakan device yang paling sering berinteraksi langsung dengan manusia karena dalam penggunaannya biasanya device ini diinputkan oleh manusia dan mengeluarkan output bagi manusia juga. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat masukan yang digunakan untuk mengetikkan sesuatu sehingga dapat terbaca pada PC. Selanjutnya adalah Mouse and Other Pointing Device, yang merupakan perangkat masukan input device yang digunakan untuk mengarahkan pointer pada PC, bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam mencari sesuatu dalam komputer. Selanjutnya adalah monitor. Monitor merupakan perangkat keluaran atau output device yang menampilkan apa saja yang terdapat pada laptop, dan sesuatu yang ditampilkan bisa berbeda-beda sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh PC. Yang selanjutnya adalah network data. Fungsinya adalah agar komputer bisa terhubung dengan suatu jaringan atau network. Berarti komputer tersebut membutuhkan suatu alat khusus. Alat khusus yang dirancang untuk mengubah, mengirim, dan menerima data dari dan ke jaringan. Yang selanjutnya adalah other device, yang merupakan driver software lainnya. Selanjutnya adalah print queue, berfungsi untuk mengantrikan file yang akan dicetak oleh printer. Lalu prosesor.
Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor berfungsi untuk menunjukkan instruksi ke fetch instruksi ke sebuah spot di memori yang menampung instruksi. Yang selanjutnya adalah security device yang merupakan perangkat untuk pengamanan sebuah perangkat. Selanjutnya adalah software komponen, merupakan kumpulan driver software pada komputer. Selanjutnya adalah software device. Software device merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan dalam perangkat lunak. Lalu sound, video, and game controller. Yaitu sound card untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Jika ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang sound card di dalamnya. Kualitas sound card banyak dipengaruhi oleh chip DAC atau digital analog converter untuk menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor, untuk menggambar atau desain grafik, ataupun untuk bermain game kita perlu Vega yang tinggi kekuatannya. Selanjutnya adalah storage controller yang merupakan kumpulan driver storage pada komputer. Selanjutnya adalah system device, yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek aktif atau OODB. Sistem yang mendukung aturan event, aturan produksi yang berguna untuk beberapa tugas sistem database yang aktif seperti memeriksa integritas kendala berasal pemeliharaan data, database, atau pemantauan negara. Selanjutnya adalah Universal Bus Controller, berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan yang dapat mengatasi kesulitan karena terbatasnya jumlah port input atau output pada suatu komputer, mengakomodasi karakteristik transfer data skala luas untuk perangkat input atau output termasuk koneksi telepon dan internet, meningkatkan kenyamanan user melalui mode operasi plug and play. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi dan isi dari disk manajemen. Untuk membuka disk manajemen, kita tinggal klik icon search, lalu kita tulis disk. Lalu kita klik create and format hard disk partition. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi disk management dahulu. Disk management adalah sebuah snap-in yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Jika tidak terbiasa dengan Microsoft Management Console, untuk suatu gambaran umum bagaimana fungsinya, sama seperti nama manajemen disk, menyeratkan itu alat yang digunakan untuk mengelola sistem disk, baik lokal dan remote. Jika sudah berada di komputer pribadi untuk beberapa tahun, Anda akrab dengan fdisk, utilitas yang digunakan bersama dengan perintah format untuk mengatur hard disk dari command prompt. Manajemen disk dengan antarmuka pengguna grafis
berjalan jauh untuk menghilangkan kebutuhan perintah utilitas prompt dan membuat mudah untuk mendapatkan gambaran singkat dari sistem dan hubungan antara disk terpasang. Untuk fungsi dasar disk management, yaitu untuk membuat partisi, drive logis, dan volume. Yang kedua adalah menghapus partisi, drive logis, dan volume. Ketiga adalah format partisi dan volume. Keempat, mark partisi aktif. Kelima adalah menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Selanjutnya adalah untuk membuat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Selanjutnya adalah untuk mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Selanjutnya adalah mengonversikan dinamis untuk disk dasar meskipun ini adalah operasi disruptif. Untuk isi dari disk management, di sini terdapat volume, lalu disk 0 yaitu ini, SRC, data E, F, dan recovery. Lalu selanjutnya adalah layout. Layoutnya adalah simple, type-nya adalah basic, file sistemnya adalah NTFS, statusnya healthy. Berarti kondisi harddisk ini masih baik, masih layak digunakan. Terus terdapat total kapasitasnya. Ini adalah total kapasitasnya, lalu free space-nya. Untuk primary partisi adalah yang terdapat garis biru. Ini berarti primary partisinya. Jika yang bergaris hitam adalah unallocated partisi. Untuk selanjutnya, saya akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Oke, langsung saja ke disk manajemennya. Yang pertama-tama adalah mengklik kanan pada partisi yang ingin dikecilkan atau dibagi. Saya akan membagi disk data E. Kita klik kanan, kita klik shrink volume. Kita tunggu sebentar. Di sini kita ketik total jumlah MB yang akan dibagi dari disk E tersebut. Di sini saya akan membagi 10 GB saja. Untuk 1 GB-nya adalah 1024 MB. Jika 10 GB maka berarti 1240 MB. Setelah itu kita klik shrink.
Setelah menjadi unallocated, ini belum menjadi primary partisi. Jika ingin menjadi primary partisi, kita klik kanan, kita klik new simple volume, kita klik next saja, next. Untuk variasinya kita atur default saja, lalu klik next, lalu klik finish. Setelah itu kita cek dahulu apakah new volume G sudah terpartisi. Kita lihat di file explorer, di PC, lalu kita lihat di sini. Di sini sudah terpartisi yang 10 GB tadi. Selanjutnya adalah menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Caranya adalah kita klik kanan dulu yang ingin digabungkan lagi disknya, lalu kita klik delete volume. Selanjutnya adalah klik kanan pada disk yang pernah kita shrink, lalu kemudian klik extend volume. Di sini kita klik next saja. Dan di sini kita pilih disk 0 yang 10 GB tadi. Kita klik next. Kita klik finish. Di disk G tadi sudah digabungkan kembali ke dalam data E. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.